Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di pembahasan soal KN MIPA atau ONMIPA pada mata kuliah biologi tingkat universitas ya. Pada materi Zoan Fitber ya. Biologi, anatomi, fisiologi, dan perkembangan manusia dan hewan. Kedua, langsung saja kita akan membahas beberapa soal ya, silakan diperhatikan. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share ya pada channel saya ini ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama pada bagian yang kedua ini. Soal yang pertama, model interaksi yang berkaitan erat dengan hukum Lotka-Volterra adalah, ingat, apa itu hukum Lotka-Volterra? Nah, hukum ini sering disebut juga dengan model mangsa-pemangsa. Itu ya. Ini penemunya adalah Volterra dan saudaranya. Volterra berhasil menjelaskan mengapa penurunan aktivitas nelayan pada saat Perang Dunia I mengakibatkan naiknya populasi ikan predator yang dipresentasikan oleh kenaikan persentase tangkapan ikan predator terhadap ikan mangsa. Nah, kemudian muncullah ini persamaan Lotka-Volterra. Jadi tadi apa? Model mangsa-pemangsa. Kalau dilihat dari pilihan jawabannya, di sini disediakan satu, komensalisme. Apa itu komensalisme? Istilahnya interaksi atau simbiosis, gitu ya. Simbiosis yang saling menguntungkan kalau komensalisme. Lalu ada kompetisi. Kompetisi ini saling bersaing, gitu ya. Saling melakukan kompetisi, mangsa-memangsa ini bisa. Kemudian parasitisme, simbiosis parasitisme. Yang satunya untung, yang satunya rugi. Dan predasi, ini juga sama, mangsa pemangsa, predator. Nah, jadi dari ketiga ini, kira-kira yang sesuai dengan hukum Lotka-Volterra atau yang erat kaitannya dengan hukum tersebut adalah 1, 2, 3 benar, 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar, hanya 4 benar, atau semua jawaban benar. Nah, berarti yang masuk dalam model mangsa-pemangsa itu adalah kompetisi, parasit, dan predasi. Ada nggak 2, 3, dan 4? Nah, jawabannya adalah yang C. 2 dan 4 benar. Ini ya, jawabannya C. 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah kompetisi dan predasi. Paham sampai di sini? Untuk persamaannya ini, kita tidak membahasnya ya, ini lebih cenderung ke arah fisika maupun matematikanya ya. Nanti tinggal dimasukkan rumus saja. Ketika ada dx ini jumlah mangsa, ini t itu waktu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kedua, karakter yang mengelompokkan dan makrobrachium ke dalam subfilum krustase adalah A. Antena uniramus, B. Mandibula, C. Pedipalpus, D. Antena biramus, E. Celireta. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Nah, yang dimaksud dengan depthnya itu seperti ini. Depthnya ini juga termasuk krustase, tapi dalam ukuran yang kecil. Dan biasanya ini digunakan sebagai pakan ikan ya. Depthnya ini. Terus yang makrobrachium itu contoh spesiesnya ini ya, udang.
Nah, ini antena uniramus dan biramus. Perbedaannya ini. Jadi jawabannya yang mana? Kalau manipula otomatis rahang ke bawah. Pedipalpus itu adalah suatu alat tambahan khusus. Bisa semacam tungkai yang digunakan untuk memegang sesuatu pada suatu spesies. Itu ya. Kalau yang Celireta ini saya belum tahu apakah tulisannya yang salah atau bagaimana ya. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, karakter yang mengelompokkan Daphnia dan Macrobarium ke dalam subfilum Crustacea adalah jawabannya yang C. Pedipalpus. Adanya ini kaki tambahan. Ini juga ada kaki tambahannya ini. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu bioprospeksi Hirudo medicinalis, atau yang sering kita kenal dengan istilah. Ada jawaban A. Nephridium, B. Protonephridium, C. Peristomium, D. Pygidium, E. Prostomium. Nah, Nephridium itu mirip dengan ginjal ya. Jadi fungsinya untuk mengolah sisa metabolisme. Protonephridium ini sebelum nephridium. Jadi masih istilahnya apa ya? Awal dari nephridium. Fungsinya nanti hampir sama dengan nephridium, mengolah zat sisa metabolisme. Lalu ada peristomium, yaitu bagian atau segmen yang ada di depan yang mengelilingi mulut. Lalu ada pygidium, struktur ekor pada hewan invertebrata. Prostomium, daerah kepala Annelida yang ada di depan. Ini ya, masih bagian dari kepala. Jawabannya yang mana menurut gambar ini? Jadi zat antikoagulan itu dikeluarkan Hirudo medicinalis itu ketika menghisap atau istilahnya menggigit inangnya. Kalau manusia ketempelan Hirudo ini, maka di situ darahnya dihisap. Karena adanya zat antikoagulan ini, ketika dihisap itu darahnya tidak membeku. Lantas, bagian mana ditemukannya ini zat antikoagulan pada Hirudo itu? Nah, jawaban yang betul adalah yang C, peristomium. Segmen atau bagian yang ada di depan yang mengelilingi mulut. Nah, di sini peristomium itu semacam istilahnya shaker, atau alat penghisapnya yang ada zat antikoagulannya. Ketika peristomium ini bekerja, nah itu kan shakernya itu akan menghisap darah yang ada di tubuh, itu kan. Lalu peristomium itu akan mengeluarkan zat antikoagulan, sehingga darahnya yang disedot atau dihisap itu tidak membeku. Paham sampai di sini? Ini ada keterangan ya. Bagian-bagian dari Hirudo medicinalis. Oke. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan soal di sini. Rantai makanan ya. Ada A, kemudian H, ada C, ada B. Nah, jika kita asumsikan sebagai berikut, A1 dan A2 itu
spesies dasar sebagai makhluk hidup autotrof yang terdiri dari otomatis tumbuhan ya, tumbuhan intinya yang bisa membuat makanan sendiri ya, autotrof itu. Kemudian H1, H2, H3 itu bisa dikatakan herbivore. Lalu yang C1, C2 itu bisa kita namakan sebagai carnivore atau omnivore. Mengapa demikian? Ini perhatikan di sini karena ada C1 yang memakan A1. Ya kan? Nah, kalau kita masukkan di sini misalkan ini ada tanaman padi. Lalu H1 ini siapa? H1 ini bisa belalang. C1-nya ini bisa ayam. Jadi ayam itu bisa makan padi atau bisa makan langsung belalangnya. Itu ya. Terus yang top predator ini adalah carnivore atau omnivore atau bahkan kanibal. Karena ini sebagai top predator, ini lihat P ini akan memangsa C1, C2 yang berupa carnivore maupun omnivore. Lalu P ini juga akan memangsa sesama jenisnya. Misalnya apa ya? Kanibal itu misalkan nih biasanya harimau, misalkan harimau itu juga akan memakan bangkai dari harimau lainnya yang sudah mati. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya, hipotesis jejaring makanan pada beberapa varian spesies disajikan seperti gambar di atas. Pernyataan yang tidak tepat terkait gambar tersebut adalah A1 dan A2 adalah autotrof. Betul atau salah? Betul ya. B, di antara A, H, C, dan P dipastikan ada keystone spesies. Ada enggak? Ada. Keystone spesies itu ya kunci utama dari jejaring ini, spesies ini, jejaring makanan ini ya. P adalah carnivore dan kanibal. Nah, ini tadi sudah dibuktikan. P ini adalah carnivore, bahkan bisa omnivore maupun kanibal. C1 dan C2 adalah carnivore. Betul tidak? Betul. Bisa juga apa? Omnivore. H1, H2, H3 itu adalah herbivore. Betul enggak? H1, H2, H3 herbivore, memakan tumbuhan. Itu ya autotrof, memakan autotrof ini. Betul. Tuh kan? Terus lantas yang salah yang mana? Coba perhatikan lagi poin C ini ya. C1 dan C2. C1, C2 adalah carnivore. Ternyata ini terkecuali ini ya, C1 ini bisa langsung memakan A1. Artinya C1 ini ada yang omnivore. Jawabannya adalah yang D. C1 dan C2 adalah carnivore. Harusnya apa? C1 dan C2 adalah carnivore dan ada yang omnivore. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan ke Oke, kita masuk soal yang kelima, yaitu di antara hewan berikut yang memiliki perilaku monogami mating adalah, apa itu monogami mating? Yaitu sifat atau kecenderungan untuk selalu setia pada pasangannya. Gitu ya, so sweet banget ya. Di sini ada pilihannya, ada ikan French angelfish,
Pomacanthus paru. Ini adalah ikan bidadari Prancis. Lihat ini ikannya, saya sudah tampilkan di sini. Kemudian ada penguin Afrika, Speniscus demergus. Ini. Kemudian ada serigala abu-abu, Canis lupus. Lalu ada merpati Carolina, Zenaida macrocaura. Ini ya. Nah, pilihan yang tepat adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. hanya 4 benar, E. semua jawaban benar. Berdasarkan tadi poin-poin pilihannya, maka jawabannya adalah yang E. Semua jawaban benar. Baik penguin, terus serigala, merpati, dan ikan French angelfish itu memiliki perilaku monogami mating. Untuk kecenderungan mereka untuk selalu setia pada pasangan. Itu ya, seperti halnya manusia. Ketika sudah memiliki pasangan, maka juga akan setia. Harus setia ya. Itu ya. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal yang keenam ya. Monofiletik amfibi ini merupakan kelompok yang terdiri atas satu moyang yang sama dengan semua keturunannya. Berarti ini amfibi yang sifatnya modern ya. Kita lihat pilihannya, 4 jari pada ekstremitas depan, tipe tengkorak sinapsid, bentuk gigi labirin, ekor yang tereduksi pada fase dewasa. Berdasarkan ciri-cirinya, amfibi modern itu mengarah ke anura ya, tidak berekor kan, berarti ini poin yang keempat, ekor yang tereduksi pada fase dewasa, betul atau tidak? Betul ya ini ya. Bentuk gigi labirin, padahal kalau kita lihat, dulu kita ketika belajar anatomi hewan, bahwa untuk gigi pada amfibi modern ini, anura ini, giginya hanya sedikit ya, kecil, hanya sebagian di depan saja dan bagian atas, bagian maksila. Terus tipe tengkorak sinapsid, seperti soal di bagian pertama, pembahasan soal olimpiade bagian pertama, itu dimiliki oleh klasis reptil. Terus nomor 1, 4 jari pada ekstremitas depan. Betul tidak? Betul ya, ketika teman-teman belajar anatomi hewan kemarin, pada klasis amfibi, maka rana SP itu memiliki 4 jari atau digiti pada ekstremitas depannya. Dan 5 digiti pada ekstremitas belakang atau posteriornya. Jawaban yang betul adalah A. 1 dan 3 benar, 1, 2 dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. hanya 4 benar, E. semua jawaban benar. Karena jawabannya yang betul adalah 1 dan 4, ada nggak di sini pilihannya? Tidak ada ya, maka kita cenderung ke D. Hanya 4 yang benar. Ekor yang tereduksi pada fase dewasa. Paham sampai di sini? Oke, saya kira 6 soal ini dulu ya. Kita bahas. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Tetap semangat. Jangan lupa belajar dan membacanya ditingkatkan. Terus dicoba menganalisis sendiri soal-soalnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.